상상도 할 수 없는 일이 생겼어. 내게도 이런 일이 있다. 아무런 준비조차 못한 내게 네가 왜 그런지 모르겠지만 편해서 조면에 별 얘기를 다 얼마나 바보 같아 보였을까. Hai semuanya, welcome back to my channel. Dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya baik dan juga sehat-sehat ya. Amin. Video ini berisi tentang kegiatan kami sekeluarga pada hari Minggu kemarin ya teman-teman. Jadi ini sepulang ibadah kami pergi mampir dulu ke The Mall atau Depok Mall. Lalu setelah itu kami makan di Tom Sushi. Nah, review untuk Tom Sushi ini sendiri nanti akan aku kasih terpisah ya videonya, supaya teman-teman bisa lihat lebih detail. Pokoknya makan di Tom Sushi ini sangat recommended ya, karena menurut aku rasanya cukup enak, varian dari makanannya itu banyak banget, dan yang paling penting itu adalah harganya murah, serta untuk minumannya itu ada yang kita bisa dapatkan refillnya sampai sepuasnya teman-teman. Jadi jangan khawatir, kita bakal kehausan kalau kita makan di situ ya. Kami nggak kemana-mana lagi pada saat di The Mall itu, tapi kita langsung pulang ke rumah dan langsung pergi lagi. Karena kebetulan pada hari ini kami itu mau menyelesaikan proyek dari pendeta kami teman-teman. Sebenarnya sih bukan proyek ya. Jadi pendeta di gerejaku itu buka cabang dan beliau meminta kepada suamiku untuk bantu memasangkan vinil. Jadi ini lebih tepatnya adalah proyek pelayanan antara aku dan juga suamiku. Sebetulnya sih yang diminta dari awal itu suamiku ya. Jadi suamiku itu sebetulnya dia udah ngerjain sekitar semingguan nih teman-teman. Tapi dikarenakan memang gak full time ya. Jadi nunggu dia pulang kantor, malam harinya baru dia menghabiskan waktu sekitar 3-4 jam di gereja, baru dia pulang ke rumah. Jadi karena memang dia mengerjakannya sendirian juga, tidak ada yang bisa membantu. Oleh karena itu jadinya memakan waktu yang cukup lama teman-teman. Dikarenakan memang panggungnya lumayan luas ya. Jadi kalau aku nggak salah untuk lebar panggungnya sendiri dari kiri ke kanan itu sekitar 8 meteran teman-teman. Jadi memang cukup banyak yang harus dilakukan. Karena ini kita ngelem lagi sendiri untuk vinilnya supaya dia tidak mudah copot ya nanti setelah dipasang. Berhubung waktunya mepet karena memang gerejanya akan segera dipakai, jadi anak aku pun juga ikut serta membantu di sini teman-teman. Kami bertiga mencoba berkoordinasi ya teman-teman. Jadi untuk anak aku dia melepaskan kertas dari vinilnya. Nah vinilnya itu sebetulnya sudah ada perekatnya, tapi dikarenakan ini tuh akan ditempelkannya ke kayu ya, bukan ke keramik, makanya kita perlu untuk mengelem kembali. Nah jadi suami aku itu dia pakai metodenya adalah lemnya itu ditempelkan ke vinilnya itu tipis-tipis, ditunggu sebentar, setelah itu kita akan tempelkan ke kayunya. Tapi di kayunya juga itu sudah kita lem lagi teman-teman, jadi memang double-double sih untuk pekerjaannya. Tapi hal itu dilakukan karena memang suami aku nggak mau ngambil resiko kan. Takutnya nanti setelah ibadah dimulai gitu ya, pada saat gerejanya sudah dipakai, ya ternyata ada yang copot-copot. Nah jadi seperti ini ya teman-teman cara kerjanya. Tapi ini sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh suami aku kemarin, dia sendirian. Termasuk juga motong-motongin karena kan ada bagian yang memang tidak pas untuk satu papan dari vinilnya ini ya. Papan atau lembaran lah gitu teman-teman. Nah jadi kalau misalkan dia kayak di ujung sisa sedikit itu memang harus dipotong. Jadi hal seperti itulah yang memang membuat jadi lebih lama untuk pemasangan vinilnya. Nah teman-teman, ini suami aku dia lagi ngelem
salah satu lembaran vinilnya ini dalam rangka ngajarin aku ya. Jadi kalau anak aku tugasnya adalah membuka kertas yang menempel di vinilnya, tugasku itu adalah mengelem vinilnya, teman-teman. Sementara suamiku itu nanti dia tugasnya adalah mengelem kayu untuk panggungnya. Terus kemudian dia juga nanti yang akan memasang vinilnya, serta dia juga yang akan memotong serta mengukur ya, teman-teman. Nah, prosesnya memang agak panjang dan itu kebanyakan menumpuk di suami aku sih sebetulnya. Nah, karena memang agak susah juga nih teman-teman. Suami aku termasuk salah satu orang yang memang agak perfeksionis ya dalam pekerjaan yang dia lakukan seperti ini. Jadi kalau misalkan aku bilang, aku deh bantu potong gitu, dia belum tentu akan percaya. Karena takutnya nanti gak presisi teman-teman. Jadi memang agak sulit kalau aku kebagian untuk memotong vinil. Nah, jadi oleh karena itu, ya udah deh aku yang mengelem vinilnya. Gereja cabang ini dibuka di daerah Citayam yang memang agak lumayan sih ya dari rumah kami, teman-teman. Terus kemudian kami tuh sampai di sini sekitar pukul 1 siang. Jadi kami selesai ibadah jam 10 siang. Terus kami makan dulu di the mall, pulang balik dulu ke rumah, siapin deh tuh ya bawa bekal sama bawa minuman. Udah deh tuh teman-teman, langsung kita meluncur dan kita sampai di sini sekitar jam 1 siang. Jujur ini adalah pertama kalinya aku pasang vinil ya teman-teman. Kalau dulu-dulu pernah sih kita pasang parkit di rumah, tapi itu full suami aku yang ngerjain. Aku nggak pernah ngerjain. Ataupun ketika kita pasang wallpaper stiker, ya itu aku sempat bantu sih. Dulu aku pernah pasang sendiri di kulkas aku, di dapur aku gitu ya. Tapi kalau ini aku nggak pernah pasang kalau untuk vinil ya. Sebetulnya di awal yang akan dipasang itu adalah parkit. Tapi setelah kami coba cek harganya, terus kita ngitung luasan yang mau dipasang dari panggung ini, wah ternyata itu sangat berbeda jauh harganya kalau kita pasang dengan menggunakan vinil. Oleh karena itu, akhirnya kita pilih second optionnya adalah vinil. Memang agak jauh banget ya teman-teman, karena kalau misalkan pasang vinil ini 8 meteran, untuk lebaran panggungnya ini semua totalnya kena sekitar 3 jutaan. Itu sudah termasuk dengan lem yang digunakan untuk memasang vinilnya ya. Nah kalau pasang parkit itu jauh teman-teman, bisa berkali-kali lipat. Kalau nggak salah itu bisa kena sekitar 7 jutaan. Atau mungkin bisa lebih. Itu pun dengan opsi kita pasang sendiri ya. Nah, tapi memang ada perbedaan dari kualitasnya tentu saja ya. Karena kalau vinilnya ini juga dari segi ketebalan dia hanya 2 mm. Sementara kalau parkitnya itu ketebalannya di 8 mm. Nah, itu aja memang sudah sangat jauh berbeda ya teman-teman. Jadi kita cukup maklumi bahwa perbedaannya segitu besar karena memang dari segi ketebalan saja dia sudah sangat berbeda. Untuk kerjaan hari ini sebenarnya memang adalah yang paling final, tapi ini juga yang paling sulit sebetulnya menurut aku. Dikarenakan kita harus memasang bagian-bagian yang memang terpotong-potong. Nah, itu memang agak menyulitkan ya, karena kita harus bolak-balik ngukur. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, sebenarnya kalau di bagian atasnya itu sudah hampir terpasang semuanya, kecuali yang bagian memang harus dipotong. Nah, seperti ini contohnya ya.
ya. Di sini suamiku lagi pasangin lem untuk kayu ya yang ada di panggungnya itu. Nah kemudian dia harus motong-motongin nih teman-teman, karena ukurannya itu kan nggak semuanya sama besar karena kayak udah nyisa gitu ya. Ini pas banget tiba-tiba kita mati lampu teman-teman sebentar. Akhirnya kita pergi ke salah satu ruko yang di ujung yang memang itu jual mixue. Dan teman-teman ya ampun mixue ya parah banget. Kita nyampe ke situ dan di situ tuh udah ramenya minta ampun. Orang-orang belanja banyak banget bener-bener teman-teman. Itu sampai satu orang tuh ada yang beli bungkus ada kali sampai 10 gelas lebih. Wah gila ya bener-bener ya. Keren banget nih kayaknya nih omset dari mixue ini. Nah terus aku akhirnya ke situ kita pesen satu aja. Untuk aku aja sama anak aku. Sementara kalau untuk suamiku dia mau pesan dari tempat lain. Kita udah selesai dari mixue, akhirnya sekarang kita ke kopi kenangan. Walau kesini pun juga sebenarnya tidak pesen kopi ya. Tapi suami aku pesen coklat hazelnut kalau nggak salah, sama anak aku minta roti. Ya udah sih itu aja teman-teman. Abis itu kita balik lagi abis nungguin orderannya selesai nih dikerjakan oleh mbaknya yang di kopi kenangan. Ya udah kita langsung balik lagi ke gereja. Nah kita pergi beli minumannya ini jalan kaki ya teman-teman karena memang masih satu deretan ruko. Balik lagi, kerjain lagi. Nah, teman-teman bisa lihat yang tadi aku shoot ya. Di situ terlihat kan ada perbedaannya. Kalau yang sudah ditempel itu terlihat kayunya warnanya lebih tua. Dan yang warna lebih muda itulah bagian-bagian yang tersulitnya ya. Jadi yang kayak kecil-kecil gitu, itulah yang harus kami kerjakan. Oleh karena itu makanya aku bilang untuk hari ini adalah part yang tersulitnya. Karena kita harus ngukur bolak-balik, motong segala macam. Nah ini suami aku lagi motong ya teman-teman, karena dia sebelumnya lagi ngukur. Ya bisa dibilang memang cukup melelahkan kalau harus dikerjakan oleh dia sendirian. Dan dia merasa sangat terbantukan banget nih karena kami berdua ikut menemani dia dan membantu memasang parket kali ini. Ini udah malam teman-teman, kita udah makan malam, jadi ibu pendetaku dan juga bapak pendeta datang ke gereja, terus kemudian mereka belikan kami makan malam. Nah, pas banget memang ya dibelikan karena kami gak bisa keluar lagi, benar-benar ngejar waktu. Karena ini udah sampai jam 9 malam aja, ini ternyata masih cukup banyak teman-teman dan lebih kecil-kecil lagi yang harus dipasang. Jadi karena itu kita benar-benar ngejar waktu banget nih. Nah nih teman-teman bisa lihat di sini ya aku shoot ini sudah jam 9 malam. Dan masih cukup banyak nih kerjaan yang harus kita lakukan. Nah kita tuh agak lama karena memang kita harus nunggu lemnya sampai agak sedikit lengket ya atau nempel gitu. Jadi nggak bisa langsung dia dalam kondisi masih basah banget langsung ditempel teman-teman. Nanti dia akan beda jadi kayak naik gitu loh. Nah karena itu kita harus menunggu. Dan akhirnya ini selesai juga teman-teman panggungnya. Di jam 11:30 malam. Nah itu ada ibu pendetaku ya yang masih setia menemani beserta dengan beberapa orang gereja lainnya yang kemudian datang dan menemani kami ke sini. Sebelum kami pulang teman-teman, ini kami berfoto dulu ya teman-teman bersama sebagai kenang-kenangan kalau kami pernah membuat panggung ini. Selesai berfoto bersama, kami langsung pulang dan sampai di rumah di jam 12:30 pagi. Demikian teman-teman video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Sampai ketemu lagi di videoku yang berikutnya. Thank you for watching. See you soon and bye-bye.